Daniel Ricciardo, salah satu pembalap F1 paling bertalenta yang pernah gue lihat. Pace dia yang sangat kenceng, skill dia dalam late braking, dan masih banyak lagi lah yang bikin gue ngerasa kalau ini adalah pembalap yang sangat bertalenta. Selain luar biasa on track, dia juga sangat luar biasa off track. Kepribadiannya yang fun, lucu, dan bergaul dengan semua pembalap di grid membuat dia semakin dicintai oleh fans-fans F1 atau malah satu dunia F1 ya. Tapi sayangnya, 2 musim terakhir bersama McLaren memang tidak berjalan sesuai harapan kita semua atau malah benar-benar jauh dari ekspektasi. 2 musim bersama McLaren, nggak hanya dia kalah dari Lando Norris, tetapi dia juga benar-benar didominasi olehnya di 2 musim tersebut. Pada akhirnya, McLaren tidak puas dan kesabaran mereka ya juga udah habis gitu. Mereka memutuskan bahwa Daniel Ricciardo tidak akan balap dengan McLaren di 2023. Meskipun udah ada kontrak di tahun itu. Mereka akan menggantikan Ricky Bobby dengan pembalap Australia yang lebih muda dan memiliki masa depan yang cerah yaitu Oscar Piastri. Waduh, jangan sampai Australia Civil War ya, gue masih ngeri tuh. Nah, sekarang pertanyaannya ialah, Ricky Bobby bakal kemana nih? Alpine udah penuh, dan hanya 2 kursi tersisa di 2023, yaitu Haas dan Williams. Dan 2 tim ini bisa dibilang merupakan salah 2 tim terburuk musim ini, dan sepertinya Ricky Bobby nggak mau pindah ke situ, dan kemungkinan juga 2 tim itu nggak mau ngambil dia. Jadi, apakah semuanya sudah berakhir untuk Daniel Ricciardo? Mari kita sedikit ngebahas performa dia di 2021. Setelah musim yang solid bersama Renault di 2020, mungkin pindah ke McLaren merupakan keputusan yang bagus dari 2 pihak. McLaren punya ambisi untuk kembali ke papan atas, dan Ricky Bobby juga masih berharap dia bisa meraih gelar juara dunia. Namun seperti yang kita tahu, musim 2021 tidak berjalan sesuai harapan. Malah, Lando Norris yang menjadi harapan tim dan meraih hasil yang diinginkan. Yes, gue tahu Ricky Bobby mendapatkan kemenangan di Monza dan membuat McLaren akhirnya buka puasa setelah nggak menang 9 tahun ya. Cukup lama sih. Tetapi secara keseluruhan, emang bukan musim yang diharapkan tentunya baik dari Ricciardo ataupun McLaren gitu. Ricky Bobby hanya finish di posisi ke-8 di klasemen, sedangkan Lando di posisi ke-6. Bisa dibilang Ricky Bobby jadi salah satu faktor mengapa McLaren gagal meraih posisi ketiga di Constructor. Karena Ferrari dengan driver line-up-nya yang baru langsung nyetel dan perform. Meskipun awal musim terlihat bahwa McLaren itu lebih cepat dari Ferrari. Tapi setelah paruh musim kedua, Ferrari makin konsisten dan mobil mereka juga ada sedikit unggul dengan McLaren. Jadi sekarang, harapannya ialah Ricky Bobby bisa improve di 2022 dengan regulasi baru. Kali ini, dengan regulasi baru, tidak ada alasan lagi kalau nggak bisa perform. McLaren juga harus membuat mobil yang kenceng, dan yang paling penting ialah kedua pembalap mereka dapat nyaman dan langsung nyetel dengan mobilnya. Datanglah 2022 dan McLaren berharap bahwa mobil MCL36 ini dapat setidaknya merepotkan papan atas. Ternyata awal musim malah bumerang dan mereka benar-benar nggak ada pace sama sekali di Bahrain Grand Prix. Namun seiring berjalannya musim, McLaren mampu bangkit, tetapi performa McLaren musim ini masih jauh dari harapan lah. Malah menurun sih kalau menurut gue mereka dari musim lalu. Nah, tapi yang lebih parahnya lagi, Daniel juga malah makin turun dari musim lalu. Dan lagi-lagi, Lando Norris lah yang memimpin McLaren musim ini. Bahkan Lando Norris merupakan salah satu pembalap di luar top 3 sejauh ini ya, di 2022 yang meraih podium. Musim ini podium tuh emang dinominasi oleh Red Bull, Ferrari, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Mercedes, terus gitu aja kan. Sehingga susah bagi tim-tim di bawah mereka untuk meraih podium di 2022 ini. Lalu performa Daniel benar-benar nurun dan jauh lebih parah sih kalau menurut dari tahun lalu. Sejauh ini, Ricky Bobby hanya meraih 5 kali top 10 finish dengan posisi kelima di Singapore Grand Prix kemarin sebagai finish tertingginya di musim ini. Tapi ya harus diakui ya, karena safety car, hal ini bisa tercapai. Karena kalau bukan strategi McLaren yang luar biasa di Singapore Grand Prix kemarin, mungkin Ricky Bobby nggak akan setinggi itu finishnya. Tapi harus salut juga, walaupun udah diberikan kesempatan untuk naik posisi kelima, dia mampu defend posisi itu, dan ya tentu saja kita harus salut ke McLaren telah memberikan dia strategi yang bagus gitu. Saat ini dia berada di posisi 12 klasemen dengan 29 poin. Lando ada di posisi ke-7 dengan 101 poin. Ya, jarak poinnya emang sangat mengkhawatirkan untuk Ricky Bobby
Dan ya nggak heran McLaren sebenarnya memutuskan untuk tidak lagi mempertahankannya tahun depan. Namun ya, ini ya guys, menurut gue tuh aneh aja gitu loh. Pembalap yang lagi bagus-bagusnya di 2020 bersama Renault bisa nurun drastis gitu aja saat pindah ke McLaren. Kayak gak mungkin aja gitu loh, apalagi pembalap sekelas Danny Ric. Dan gue tahu pasti setiap pembalap mengalami fase naik turun, tapi itu kan tergantung pembalap dan tim itu sendiri. McLaren mungkin gak bisa atau mampu sih mengasih mobil yang nyaman untuk Danny Ric. Dan bahkan, Lando sendiri juga masih gak nyaman dengan mobil McLaren musim ini. Tetapi balik lagi, mungkin ini juga sebenarnya gak sepenuhnya salah Ricky Bobby. Dan McLaren juga sebenarnya gagal mengeluarkan potensi asli dari Daniel Ricciardo. Tapi anyway, pada akhirnya memang tidak sesuai ekspektasi dan terpaksa hubungan keduanya harus berakhir di akhir tahun 2022. Jadi, apakah semuanya benar-benar sudah berakhir nih untuk Daniel Ricciardo? Kalau kata dia sendiri, 95% ya, dia tidak akan berada di F1 untuk musim depan. Tetapi dia bukan pensiun kayak Asep ya. Dia lebih memilih sabbatical selama semusim dan kembali lagi di 2024. Tapi masalahnya gini nih, kalau misalnya tahun depan tuh nggak ada yang heboh di driver market ya susah untuk Danny Ric kembali ke F1. Tapi nggak menutup kemungkinan dia akan balik lagi di 2024. Dan semoga aja ada tim yang mau ngambil dia. Jadi jika kita membicarakan 2023, yes, 95% mungkin semuanya sudah berakhir untuk Daniel Ricciardo. Tapi kita bisa aja melihat Daniel comeback di 2024. Atau enggak, dia akan memikirkan diri dan gak baik-baik lagi ke F1 sampai entahlah. Anyway, bagaimana menurut kalian? Relakah kita nggak ngeliat Kang senyum ini di F1 musim depan? Atau menurut kalian masih ada harapan? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.